Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ba'du. Selamat pagi para peserta didik baru SMA PGRI 27 Jonggol tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dikaruniai nikmat sehat walafiat di tengah pandemi Covid-19 ini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ilham Ilahi selaku staf kurikulum di SMA PGRI 27 Jonggol. Selain itu, Bapak juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah para peserta didik baru SMA PGRI 27 Jonggol tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini Bapak diberikan kepercayaan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum di SMA PGRI 27 Jonggol. Sebelum dilanjut, bagi adik-adik yang saat ini sedang meal, sedang ngopi, sedang teh, ya dilanjut aja, kita santai aja ya. Yang penting kopi masuk, teh masuk, cemilan masuk, materi masuk juga dong. Ya, kalau kita santai kan relax, materi pun terserap dengan baik gitu ya. Oke. Mengenai kurikulum yang digunakan di SMA PGRI 27 Jonggol, ya perlu kalian ketahui masih sama dengan kurikulum di jenjang pendidikan sebelumnya yang pernah kalian ikuti, yaitu kurikulum 2013 ya. Adapun di sini Bapak akan menjelaskan secara umumnya saja. Di sini ada pengertian tentang kurikulum. Apa sih kurikulum gitu ya? Kurikulum adalah seperangkat, bukan seperangkat ya, tapi seperangkat ya, ini hanya salah ya. Seperangkat mapel ataupun mata pelajaran dan program pendidikan oleh sekolah untuk sekolah. Maksudnya apa? Jadi sebuah rangkaian program ya, termasuk mata pelajaran yang biasanya diinput melalui mata pelajaran, yang diinput ke dalam jadwal pelajaran yang disusun oleh sekolah, yang nantinya akan digunakan oleh sekolah itu ya, yang pasti oleh kalian sebagai peserta didik dan juga dewan guru nantinya. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan mata pelajaran, jadwal pelajaran, ya kegiatan ekskul, ya penilaian, absensi dan juga KBM. Nah, itu semua diatur secara sedemikian rupa oleh kurikulum. Ya, agar apa? Agar nantinya proses perjalanannya itu bisa berjalan dengan teratur, ya, sesuai lah pada jalurnya. Jadi nggak kemana-mana, gitu, nggak hilang arah. Nah, di sini mengenai jadwal pelajaran nanti itu akan terbit setelah kalian menyelesaikan program MPLS ini, ya nanti akan disampaikan secara online. Dan tentang kegiatan ekskul yang pasti di masa pandemi ini tidak akan ada ya, dan juga untuk penilaian juga nanti akan dijelaskan. Mengenai absensi juga akan dijelaskan bagaimana absensinya ya, dan juga mengkapan juga nanti kita akan jelaskan, kita akan paparkan bersama-sama. Nah, untuk kita fokus ke dalam mata pelajaran dulu. Di sini pada mata pelajaran di sini ada struktur kurikulum ya. Ada Bapak akan menjelaskan dua, ya kelas 10 MIPA ini ya. Dan juga ada yang 10 yang IPS ya, 10 IPS. Nah, di sini untuk yang MIPA ya, untuk yang MIPA di sini 1 sampai 10 ini mata pelajarannya mungkin sudah tidak asing ya buat kalian, karena ini juga pernah kalian pelajari di waktu SMP ataupun MTS ya. Yang membedakan adalah antara MIPA dan IPS itu adalah di kelompok C dan D, peminatan dan juga lintas minat. Nah, ini ya, peminatan dan lintas minat. Ya, di IPS juga sama, ada yang di peminatan dan lintas minat. Kalau yang
MIPA ya. Sebelumnya MIPA itu apa sih? MIPA itu singkatan ataupun singkatan dari matematik, M-nya itu ya, IPA-nya ilmu pengetahuan alam ya. Nah di sini ada 4 ya untuk MIPA itu. Yang membedakan di peminatan ada matematik, biologi, fisika, kimia. Matematiknya itu tadi yang M ya, IPA-nya itu ya biologi, fisika, kimia. Jadi pecah. Yang tadinya ketika kalian di SMP ataupun di MTS itu hanya IPA saja ya. Jadi di sini dijabarkan lagi ya, dibagi lagi ke dalam bidang-bidang yang lebih spesifik, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Lalu di lintas minatnya itu nanti akan ada mapel lintas minat. Apa itu mapel lintas minat? Mapel lintas minat itu adalah mata pelajaran yang tidak ada di peminatan. Jadi kalau MIPA, kalau anak IPA gitu kan ya, kalau anak IPA belajar peminatan IPS ataupun bahasa gitu. Jadi jurusan lain lah. Nah, jadi peminatan di sini tadi belum Bapak jelaskan ya. Jadi peminatan ini sama halnya dengan jurusan ya. Jurusan. Ya, jadi jurusan itu sama. Jadi kalau ada istilah kan waktu dulu itu jurusan apa sih? SMA mau ngambil jurusan apa? Jadi peminatan dan jurusan itu sama ya. Jadi kembali lagi kita ke lintas minat. Jadi kalau untuk lintas minat itu kalian akan mempelajari mata pelajaran yang tidak ada di jurusan kalian. Nah, contoh di sini kan ini nomor 15 itu ada ekonomi lintas minat. Nah, sedangkan di sini kan jurusan kalian itu kan IPA ya, IPA. Tapi ada pelajaran ekonomi. Nah, gitu. Jadi kalian akan mempelajari pelajaran yang tidak ada di jurusan kalian ya. Jadi kalian akan mempelajari sedikit dari pelajaran yang ada di jurusan lain. Yang di nomor 15 ini kalian mengambil jurusan pelajaran dari IPS. Kalau yang bahasa dan sastra ini kalian ambil dari jurusan bahasa. Nah, kalau yang di IPS ya sama ya, peminatannya ada 4 juga. IPS itu yang di ilmu pengetahuan sosial waktu kalian di SMA ataupun MTS pecah dibagi menjadi bidang yang lebih spesifik lagi, yang khusus lagi. Itu ada geografi ya, ada sejarah, lalu ada sosiologi, ada juga ekonomi. Nah, lalu untuk lintas minatnya apa? Untuk lintas minatnya kalian ini akan mempelajari fisika ya, lalu bahasa dan sastra. Fisika kita ambil dari jurusan yang IPA. Kalau bahasa dan sastra ini berarti sama ya dengan yang MIPA tadi, kita ambil dari bahasa. Dan ada satu lagi mata pelajaran, ini bukan lintas minat sebetulnya ya. Jadi PSPJ ini, PSPJ itu apa sih? Sama di IPA juga ada ya, PSPJ. Jadi PSPJ itu adalah intinya sejarah tentang PGRI gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya PSPJ nanti akan dijelaskan oleh guru bidang studinya gitu ya. Jadi PSPJ itu adalah seperti mulok lah, muatan lokal atau pelajaran tambahan mengenai tentang sejarah PGRI itu sendiri. Nah, itulah ya mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama satu periode ini gitu, selama kalian kelas 10 gitu. Selain itu Bapak kira ya kalian sudah cukup paham ya mengenai mata pelajaran yang ada di sini gitu ya. Nanti di sini dari struktur kurikulum ini akan disusunlah jadwal gitu ya, jadwal pelajaran. Oke, itu mengenai mata pelajaran. Nah, kita balik lagi. Lalu tadi kegiatan ekskul sudah ya, jelas tidak akan ada kegiatan ekskul selama pandemi. Yang mudah-mudahan si pandemi ini segera berakhir ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya, karena banyak sekali pihak-pihak yang terganggu produktivitasnya, baik itu dari ekonomi maupun pendidikan juga ya, termasuk kita. Sorry ya, apalagi pilek nih. Lalu mengenai KBM, ini kan KBM tanda tanya nih kita ya. KBM gimana nih KBM nih ya, KBM di pandemi gini. Nah, KBM yang sebelumnya pasti kalian juga sudah tahu ya, itu kan KBM-nya daring ya, online gitu. Jadi tidak ada tetap muka ke sekolah. Nah, untuk saat ini juga keputusannya masih sama gitu ya, masih sama. Jadi KBM kita belum bisa melaksanakan tatap muka secara langsung di sekolah
yang sangat disayangkan ya. Bukan hanya para siswa banyak yang mengeluhkan tentang ini karena KBM online itu banyak kendalanya gitu ya. Bukan hanya murid kalau siswa juga banyak yang mengeluh karena uang jajannya kurang gitu ya. Gitu ya. Tapi sama ya intinya, kita ambil positifnya aja, mudah-mudahan pandemi COVID ini 19 ini ada hikmah di balik itu semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, nah ini tadi KBM yang tanda tanya. Jadi KBM di sini di SMA PGRI 27 Jonggol, kita akan menggunakan KBM ini apa? Darling. Bukan Darling Kabogo lain ya. Jadi KBM Darling ini singkatan dari daring dan luring ya. Jadi daring itu apa sih? Ya daring itu dalam jaringan. Kalau luring itu luar jaringan ya, betul. Nah, jadi daring di sini nanti kita akan menggunakan metode daring dengan medianya itu Google Classroom ya, ataupun WhatsApp Group ya. Jadi kalian juga mungkin sudah pernah dengar Google Classroom itu apa, yang bagaimana ya, ada di Play Store ya. WhatsApp Group juga ada ya. Nanti untuk downloadnya kalian pasti Bapak yakin kalian sudah pada bisa lah ya. Kalau WhatsApp Group sih Bapak yakin semua siswa yang sudah punya handphone pasti punya yang namanya WhatsApp. Abong tutup bogang ya kan, jadi masalah eta kuota ya, kuota nah. Saya kuota nah internet nah internet, sorry lain internet nah sinyal nah. Ya, tapi mudah-mudahan sih siswa-siswa SMA PG 27 Jonggol ini yang yang kelas 10 ini semuanya sudah terfasilitasi dengan baik ya. Jadi akhirnya nanti pas progres daripada daring ini bisa lancar. Jadi kita terbagi menjadi dua nih, balik lagi nih ya. Jadi KBM-nya ada dua, ada daring ada luring. Kalau yang daring nanti kita akan menggunakan Classroom sama WhatsApp. Kalau yang luring itu kan luar jaringan, offline, berarti kan tidak menggunakan jaringan. Tapi tetap kita akan menggunakan handphone juga. Mengapa? Karena di sini media yang kita gunakan adalah modul UKBM. Modul UKBM ini nanti yang akan dibagikan oleh sekolah ya kepada siswa ya. Dibagikan oleh sekolah, nanti kalian tinggal tunggu aja infonya dari sekolah. Kebetulan sekarang juga belum ada. Jadi modul yang offline ini ya, yang offline ini digunakan untuk yang terkendala dengan ya tadi itu yang daring gitu. Jadi untuk mempermudah, jadi tidak usah menggunakan jaringan, tapi tetap ya di sini perlu media lain seperti handphone. Jadi kalian nanti bisa minjam, kalau tidak ada handphone ya minjamlah ke tetangga, ke saudara atau ke siapa gitu ya, untuk membuka modul UKBM ini. Karena modul UKBM ini berupa soft copy ya, bukan berupa buku gitu. Jadi berupa soft copy, karena kalau berupa hard copy disediakan oleh sekolah itu agak repot ya. Mengapa? Karena pasti akan cukup tebal nantinya gitu. Jadi kalaupun kalian nanti mau di print out, dicetak ya silahkan saja gitu kan. Cuman budgetnya lumayan gitu ya. Jadi nanti daring dan luring ini yang pastinya akan diakomodir oleh masing-masing guru ya. Jadi yang perlu kalian siapkan ya cukup ini aja intinya ya. Cukup handphonenya gitu kan ya, sinyalnya, kuotanya juga ya, kuotanya beli sendiri gitu ya. Jadi kalian cukup sediakan handphone itu, ataupun kalau yang punya laptop ya syukur, yang punya PC juga syukur ya punya komputer ya. Jadi perlu ini dua-duanya ya, dalam daring maupun luring gitu ya. Perlu yang paling penting itu handphone ya. Jadi nanti kan modul UKBM-nya dalam bentuk PDF ya, PDF ya gitu. Jadi dibuka di handphone atau bisa dibuka juga di laptop gitu atau di komputer. Nah tadi yang itu mungkin ya untuk KBM daring dan luring gitu. Jadi intinya kita belum bisa melakukan tatap muka di sekolah gitu ya. Jadi masih online lah gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan ataupun ada keperluan, kalian bisa datang aja ke sekolah ya. Kenapa? Apa ke sekolah usah ada ya? Enggak, di sekolah itu selalu ada ya. Karena dengan kalau kebijakan yang sekarang itu seperti ini. Jadi siswa belajar dari rumah ya, guru mengajar dari sekolah. Jadi insya Allah setiap hari itu akan ada 1, 2, 3 guru lah yang standby di sekolah gitu ya. Terus mengenai apa tadi yang ketinggalan ya, ini absensi dan penilaian ya, belum ya. Nah untuk penilaian yang pasti
Ini setiap guru mempunyai metodenya masing-masing ya, tapi yang seragamnya itu yang pasti absensi ya. Penilaian melalui absensi itu penting. Nah, absensi diambil dari mana? Yaitu dari kehadiran kalian mengumpulkan tugas yang daring maupun tugas yang luring. Jadi setiap kali ada tugas jangan sampai kalian tidak mengerjakan ya. Jadi dikerjakan, ketika harus kumpulkan ya sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh guru mapel gitu ya. Jadi dan untuk di sini ada persentase tersendiri ya. Jadi karena daring dan luring ini memang bobotnya tidak akan terlalu besar, jadi luring ini akan lebih banyak ya, akan lebih intens tugas yang berupa offline gitu. Jadi yang modul di sini yang paling penting, tapi karena kalau yang daring kan masih ada beberapa yang bermasalah waktu itu bermasalahnya itu biasanya di medianya itu ya, yang handphonenya nggak ada kuotanya, punya kuota nggak ada sinyalnya gitu. Jadi mungkin nilainya itu bobot nilainya akan lebih besar diambil dari yang modul gitu. Tapi daring ini jadi poin plus saja ya, daring ini jadi poin plus. Jadi kalian ketika ada salah satu guru pada mapel yang ingin melaksanakan seperti video conference lewat Zoom gitu ya, itu usahakan kalian ikut karena poin plusnya itu ya, poin plus daripada daring ini ya, itu cukup besar. Jadi usahakan sih kalian bisa balance ya antara luring dan daringnya gitu. Jadi tugas yang di modul aktif ya, tugas yang online pun yang ada di Google Classroom maupun WhatsApp itu aktif gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah, komen dan juga jangan lupa subscribe ya. Jadi komen di bawah, ingat ya, tetap gunakan bahasa yang sopan, yang santun, karena kita sebagai peserta didik gitu kan ya, orang yang berpendidikan lah gitu ya, tahu bagaimana, tahu tempat lah di mana di saat kita sebagai teman, di mana kita sebagai perbedaan antara guru dengan murid itu kan ada perbedaannya, ada batasnya lah ya dalam mengucapkan, dalam bertutur kata gitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat komen, boleh juga chat langsung ke nomor handphone yang kalian punya ke gurunya atau wali kelasnya, ataupun juga bisa datang ke sekolah ya, ataupun datang ke sekolah juga bisa ya. Tapi ingat ketika kalian kemanapun keluar rumah ke sekolah ya, ketika harus bepergian dan itu terpaksa, ingat ya protokol kesehatan selalu dijaga ya, gunakan masker, selalu rajin cuci tangan, jaga kebersihan gitu ya. Terus jaga jarak ya, social distancing gitu ya, tetap dikedepankan gitu ya. Ingat juga ya, pola makan yang teratur, pola hidup sehat itu ya, makan teratur ya, istirahat yang cukup, jangan terlalu sering bergadang ya. Apalagi ini tugas pertama yang gamersnya, cukuplah sampai maksimal ya jam 10 jam 11 lah gitu ya. Nanti kan besok juga bisa lanjut lagi gitu kan, selama tugas-tugas, ingat ya, tugas-tugas ini harus tetap dikerjakan. Beres tugas boleh main lagi gitu, yang penting stay at home gitu ya. Walaupun memaksa harus keluar, ingat ya tadi itu yang disampaikan di awal ya, protokol kesehatan selalu dijaga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat kalian pahami dengan baik, dan juga kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita gitu kan ya, saudara-saudara kita ya, para dewan guru dan juga semua warga negara Indonesia, supaya segera pandemi Covid ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun juga ada perkataan yang kurang berkenan di hati ya, yang mohon dimaafkan ya. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.